Masjid apa namanya? Nurul Yakin. Masjid Nurul Yakin tahun ini memotong 100 ekor sapi. Macam tak yakin. Memotong 100 ekor sapi. Tiba-tiba dibagilah keliling. Dibagilah satu rumah dapat 50 kilo. Sampai pintu kulkas itu pas mau ditutup menyipak kaki kambing. Tak bisa ditutup. Tiba-tiba ada di pojok sana orang tak Islam, orang non Muslim. Boleh tak dia kasih? Mana dalilnya bilang boleh? Datanglah Asma. Asma itu saudara kandung Aisyah. Asma ini emaknya lain dengan emak Aisyah. Emak Aisyah Islam, emak Asma tak Islam. Rupanya rindulah dia mau berjumpa dengan Asma. Datang dia dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Madinah mau jumpainya Asma. Melapor Asma ke Nabi karena takut Asma berjumpa dengan emaknya karena tak seagama, berbeda keyakinan. Lalu kemudian datang dia melapor, ya Rasulullah, emakku datang dari kota Makkah mau jumpa sama aku. Boleh tak aku jumpa dengan dia? Kata Nabi, silakan jumpai emakmu, silakan silaturahim. Apa asiluha? Boleh silaturahim. Apa untiha? Boleh aku kasih dia hadiah, boleh aku kasih dia makanan. Kata Nabi, intiha, kasih dia hadiah, kasih dia makanan. Jadi kesantunan kelembutan Islam ini sampai hari ini alhamdulillah tetap terjaga sampailah di Batam ini. Tapi ada catatan. Jangan nanti gara-gara ini semuanya boleh sampai tak ada batasan. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Pak, besok Bapak tolong datang acara kita bersih-bersih paren gotong royong ya. Masih ada gotong royong lagi? Pak, besok datang gotong royong ya. Mohon maaf Pak, kenapa? Saya mau ikut ibadah dengan tetangga saya. Kenapa? Ya ganti-gantian lah Pak. Tak bisa. Jadi ini bukan masalah sosial, ini bukan masalah kemanusiaan, ini bukan masalah menjaga Batam, ini bukan masalah menjaga Indonesia, tapi ini masalah la ilaha illallah. Jadi masalah berbeda agama ini jangan ajarkan Abdul Somad tentang berbeda agama. Karena Abdul Somad sudah diajarkan sejak. Jadi saya bukan teori aja nih. Saya bertetangga dengan non-muslim. Ini rumah saya. Ini rumah non-muslim. Bertahun-tahun saya bertetangga dengan non-muslim. Sampai hari ini saya tetap berkawan baik dengan tetangga-tetangga saya. Tak ada permusuhan. Yang berbeda ini adalah bahkan orang yang tidak pernah bertetangga sama sekali. Tapi dia belum paling hebatnya. Orang-orang begini cocoknya dibawa ke jembatan Barelang. Sampai sana kasih makan buah. Bukan mau dicampakkan ke bawah. Saya akan menyampaikan materi ini sampai jam 6, jam 7.30. Sampai jam 7.30 azan Isya, sholat Isya. Saya tidak sholat Isya karena sudah saya jamak duluan tadi. Jadi jangan jamaah ikut-ikut sama saya. Kita tak sholat Isya, yang di luar nyantai Pak dia merokok. Kalau kenapa tak sholat Isya? Ustaz aja tak sembahyang. Nanti habis sholat Isya baru kita lanjutkan lagi tanya jawab, tulis di kertas, nanti saya jawab yang bisa, yang tak bisa saya jawab, saya bawa balik ke Pekanbaru, nanti saya buatkan videonya. Nanti saya buatkan video tanya jawab yang tak terjawab selama di Batam. Tonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Ya tak ada, saya suruh subscribe tak ada. Banyak dah lebih 1 juta. Kalau dulu ya jawabnya banyak, lebih 1,5 juta ada. Untuk apa banyak-banyak subscriber kalau tak ada viewer? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sekarang judul-judul ukhuwah wataniyah ini direkatkan, disampaikan Ustadz lagi di ceramah-ceramah supaya jangan sampai terjadi divide et impera. Tahu divide et impera? Itulah payah kalau sama orang tak pernah makan keju. Divide et impera itu artinya adu domba. Kenapa yang disebut itu adu domba? Karena yang mudah diadu itu
adalah domba. Pernah kalian mendengar adu ikan? Ada ikan cupang. Yang paling mudah diadu adalah domba. Maka masyarakat Batam yang hidupnya macam-macam suku, agama, etnis, multi agama, multi suku. Karena Batam ini adalah di mana ada gula, di situ ada suku. Dulu masuk ke Batam ini sama macam mau masuk ke luar negeri, mesti dijemput orang ke pintu, mesti ditengok KTP. Tahun berapa dulu itu? Saya membaca beritanya. Masuk ke Batam ini dulu. Saya kalau udah disebut orang Batam dalam hati saya, kapan awak bisa ke Batam? Bayangan saya Batam itu hebat betul. Ternyata udah sampai ke Batam memang hebat. Biasa Batam. Buka mata, nampak Singapura. Ustadz Soman, kalau sampai ke Batam, bangun Ustadz pagi, Ustadz buka mata, nampak Singapura katanya. Begitu sampai saya ke Batam, saya buka, apa betul apa? Rupanya pas musim asap. Berasap Batam nih kata saya. Dijawab sama orang Batam, asapnya dari Riau katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang, suku, bangsa, agama berdatangan ke Batam. Kenapa? Karena Batam banyak gula-gula di sini, banyak pabrik, banyak bisnis. Disinilah tempat segitiga yang paling strategis. Indonesia, Johor Malaysia, Singapura, Thailand, Patani Selatan, maka kemudian hiruk pikuk transportasi laut, maka semua berdatangan kemari. Kalau kita tidak menjaga ukhuwah wataniyah ini, maka kita mudah dibentur, dilaga-lagakan. Ketika kita berbenturan, disitulah masuk kepentingan asing. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Batam aman-aman, tenang-tenang saja. Betul? Pernah terjadi konflik perang di Batam? Belum? Insya Allah tak lama lagi kita akan tetap aman dan damai. Takbir. Itu tidak maaf maksudnya. Saya mancing-mancing aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi membuat 12 pasal. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, yang penulisnya namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. 12 pasal bahwa antara orang Islam, orang non-Muslim, orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa sama-sama menjaga kota Madinah. Pasal kedua, orang Islam, orang non-Muslim, orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar, kalau datang serangan dari luar, maka dia ikut menanggung biaya perang. Jadi biaya perang tidak hanya ditanggung oleh orang Islam, tapi juga oleh orang Yahudi. Pasal ketiga, orang Islam, orang tak Islam, orang Yahudi, kalau dia tinggal di kota Madinah, bersalah satu orang, maka yang salah satu itu saja, jangan ikutkan komunitasnya. Nah, ini penting. Kalau salah satu orang aja, jangan semua yang salahkan. Ini misalnya salah satu orang, yang diikutkan bukan orangnya, sukunya. Jawa kan? Wah, mengaku satu pulau Jawa, baru kau tahu. Makassar, Batam semua orang Makassar, baru kau tahu. Melayu katanya. Mengaku semua orang Melayu. Guys, tenggelam pulau Batam ini. Kalau sempat datang semua orang Melayu kemari, tenggelam pulau Batam ini. Bayangkan itu. Nah, itulah makanya kalau bersalah satu orang, yang bersalah itu orangnya, bukan sukunya. Kalau bersalah satu orang, yang salah itu orangnya, bukan agamanya. Ini sekarang sedang marak masalah antara satu suku dengan satu suku. Orang Pulau Sumatera menghina orang Papua. Menonton beritanya, tentang baca. Ini sedang mangan. Ini sedang dijaga. Jangan sampai kita termakan isu. Makan tuh tetaplah makan nasi. Makan isu. Makan nasi aja lapar, apalagi makan isu. Orang kalau sudah lapar, emosinya naik. Ini jangan Ustaz Somad ceramah berapi-api ini kena lapar. Nah, kita sebelum kemarin makan dulu. Makanya kadang kalau saya makan di masjid, di rumah jamaah, heran jamaah tuh. Ustaz kok makannya sedikit ya? Dia tak tahu itu makan yang ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi, kalau sudah banyak orang Islam di situ, insya Allah saudara-saudara kita yang minoritas ini terjaga, insya Allah. Amin. Tunjukkan saya di mana mayoritas Muslim,
yang orang Islamnya yang mayoritas itu menganiaya. Tunjukkan saya satu saja contoh. Ada. Rohingya, umat Islam teraniaya. Di Rohingya itu umat Islam mayoritas atau minoritas? Minoritas. Di Xinjiang, bukan Anjiang. Tolong nanti pas mau mengupload yang itu jangan. Umat Islam minoritas adalah namanya Slobodan Milosevic. Namanya Slobodan Milosevic menghantam orang Serbia yang dibantainya orang Bosnia. Waktu itu saya kelas 6 SD tahun 1990. Ketika itu diadakan nonton bersama penggalangan. Waktu itu belum ada internet, belum ada Google, belum ada YouTube di zaman kami. Saya kalau cerita begitu ke anak-anak muda, zaman saya dulu nggak ada Google, itu penderitaan dulu guys. Zaman kami dulu susah. Jadi nonton itu nonton video pakai pita, ditonton pakai alat berputar, nampaklah gambarnya begede-gede tentang pembantaian Slobodan Milosevic terhadap umat Islam yang ada di Bosnia Herzegovina. Yang membantai itu Serbia, jutaan umat Islam. Ketika itu umat Islam menjadi minoritas. Saya bukan mau memanas-manasi mayoritas, enggak. Saya cuma mau mengatakan kalau umat Islam ramai, maka insya Allah pokok kayu tak ada satupun yang tumbang. Kenapa begitu? Karena Islam mengajarkan man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu. Ada pokok kayu sebatang, dipotongnya sebatang pokok kayu, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Siapa yang memotong sebatang pokok kayu, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Pokok kayu kau potong masuk neraka. Apalagi kalau memotong leher manusia yang tak bersalah. Kalau dia bersalah, Pak Ustaz, potong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara Bapak Ibu yang memotong sebatang pohon kayu? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah potong sebatang pohon kayu. Terus berapa kau potong? Ya 100.000 hektar lah. Datang banjir bandang menyapu saudara kita di Pulau Kalimantan. Kemarin datang videonya ke WA saya, WhatsApp. Saya lihat tim UAS Kalimantan menyebarkan bantuan, kirim ke nomor rekening berikut ini. Saya sebenarnya mau kasih tahu tim UAS sudah. Tim UAS Kalimantan. Dia mau membawa beras, mengasih minyak, sembako, karpet, tikar plastik. Karena saudara kita, itu adalah akibat ulah kejahatan tangan manusia. Kenapa? Karena air ini mestinya ditahan oleh akar-akar kayu. Akar-akar kayu menahan air sehingga tidak longsor. Ini negeri kita ini memang hebat. Banyak di bawahnya emas, banyak perak, banyak minyak, banyak uranium, banyak macam-macam. Di atasnya pula hebat, banyak pokok-pokok kayu. Tapi kalau ini ditumbang, musim panas, kepanasan, kemarau panjang, musim hujan, banjir bandang. Jadi ini ulah kesalahan manusia. Kata Allah dalam Quran, zaharal fasadu fil barri, nampak kerusakan di daratan, wal bahri, di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat dari ulah tangan perbuatan manusia. Plastik putih itu kalau masuk ke dalam air laut bentuknya sama macam ubur-ubur. Plastik putih, plastik jernih, plastik bungkus gula, campakkan ke laut, campakkan ke sungai. Orang yang tak membuang sampah tepatnya, buang sembarangan, dicampakkan ke sungai, pergi ke laut, sampai ke tengah laut, bentuknya sama macam ubur-ubur. Tiba-tiba datanglah penyu yang sedang kelaparan 3 hari 3 malam belum makan. Nampaknya macam ubur-ubur, matanya udah kabur-kabur, pahitnya ditelannya, lain rasanya gitu dia. Viral video di Palu, buaya yang pakai rantai ban. Nonton? Tengok. Yang tak tengok angguk-angguk mana dia? Buaya, badannya besar tapi lehernya kecil karena terikat ban. Jadi siapa yang mau melepas
kata dia, tak sanggup mau melepaskan ban. Itu adanya ban di leher buaya itu kejahatan siapa itu? Ada monyet yang membuang ban itu ke sungai? Mana ada? Tapi dia dimuliakan Allah SWT. Makanya kata Allah, bima kasabat aydin nas, akibat dari ulah tangan perbuatan manusia. Tangan yang membuang sampah, tangan yang memotong pokok kayu, tangan yang membakar hutan,